Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Android dimanapun saat ini berada. Jumpa kembali bersama kami di sini di Radio Android Bengkulu. Kami berharap semoga sahabat semuanya pada malam hari ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bersama keluarga tercinta tentunya yang masih di rumah. Ataupun juga ada yang berada di luar kota. Kami ucapkan selamat dalam perjalanan ya. Itu tadi adalah prolog saya siaran radio. Saya akan membuat tutorial atau cara otodidak belajar menjadi penyiar radio. Nah, karena saya bukan seorang penyiar radio, saya juga bukan dari pendidikan jurnalis ataupun barangkali terkait juga dengan ilmu komunikasi. Saya tidak berlatar belakangkan pendidikan yang seperti itu. Jadi kali ini saya akan berbagi kepada sahabat semuanya bagaimana belajar otodidak menjadi penyiar radio. Bagaimana menjadi seorang penyiar yang belajar otodidak, sahabat semuanya. Yang pertama adalah yang perlu sahabat semuanya ketahui atau yang sahabat semuanya harus miliki adalah keinginan. Keinginan itu beragam sumber. Yang pertama sumbernya memang cita-cita. Kemudian yang kedua talenta yang teman-teman miliki atau bakat yang teman-teman miliki. Katakanlah juga termasuk hobi yang ada pada diri teman-teman. Nah itu beberapa hal yang mendasari kita untuk belajar otodidak menjadi seorang penyiar. Kemudian syaratnya adalah yang pertama adalah lancar membaca. Nah, kenapa harus lancar membaca teman-teman? Karena menjadi seorang penyiar itu terkadang tidak hanya mengarang atau cuap-cuap, dan ada waktu-waktu tertentu yang kita harus membaca artikel atau membaca ketika kita memang menjadi penyiar dan dituntut untuk membaca berita, itu pasti ada narasinya, skrip narasi dari berita yang akan kita ulas di radio kita atau termasuk juga mungkin televisi. Atau sekarang juga Anda juga sebagai konten kreator. Nah, jadi syarat yang pertama itu kayaknya wajib teman-teman miliki, lancar membaca. Ya, karena kalau teman-teman tidak lancar membaca atau jarang melakukan latihan membaca, maka dipastikan teman-teman dalam membaca skrip itu akan mengalami kesulitan, sehingga penekanan-penekanan atau intonasi-intonasi di dalam membaca berita tersebut tidak tersampaikan. Ya, sehingga terkadang maaf ngomong orang yang mendengarnya kurang merasa tertarik. Oke, nah itu syarat utama sebenarnya itu teman-teman. Apalagi kalau kita sebagai dubber atau voice over, pembaca berita, mengisi suara berita gitu kayak di televisi, kayak di radio, yang pastinya itu ada skrip ya, ada narasi. Kemudian kita sebagai dubbernya atau pengisi suara, voice overnya, itu akan kita baca. Nah, itu kenapa itu adalah syarat yang mutlak. Sebenarnya dasarnya itu saja teman-teman ya. Oke, saya akan berikan contoh bagaimana cara menjadi seorang penyiar tanpa konsep. Ya, penyiar radio tanpa konsep. Salah satu contohnya penyiar radio yang dibawakan dengan kepada usia tertentu, misalnya remaja, ya. Nah, kalau remaja ini misalnya bahasan kita di siaran itu, teman-teman ya, terkait dengan dunia remaja. Dan mungkin tidak hanya itu saja, barangkali kita akan membahas satu topik di dalam ruang kita melakukan siaran itu. Topiknya misalnya ini
dunia digital atau katakanlah kita membahas konten kreator. Nah, ini lagi-lagi kita harus dituntut untuk pintar membaca. Karena apa? Karena barangkali teman-teman harus mencari referensinya dari Google barangkali ya, dan teman-teman harus membaca artikel yang teman-teman searching di Google dan teman-teman baca sebagai bahan teman-teman siaran untuk mengisi tema atau untuk mengisi siaran yang teman-teman sedang teman-teman lakukan gitu. Jadi tetap kita harus pintar membaca. Nah, walaupun sebenarnya diselingi juga dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang sifatnya bebas tanpa harus melihat artikel, tanpa harus berdasarkan dari referensi yang teman-teman cari. Oke, kita memberikan contoh. Ini belajar otodidak ya teman-teman. Saya akan memberikan contoh bagaimana siaran yang pendengar saya segmennya adalah kaula muda. Jadi saya akan membahas atau tertuju ke kaula muda dan membahas satu tema yang namanya satu peluang aktivitas yang menghasilkan bagi kaula muda. Oke, kita coba. Nah, biasanya kalau radio, ini satu teman-teman, kalau radio kita pakai background musik ya, atau background. Satu yang perlu teman-teman ingat atau perlu teman-teman ketahui, ketika teman-teman siaran di radio frekuensi, oke saja apapun background yang teman-teman pakai itu tidak masalah ya, karena frekuensi. Tetapi kalau teman-teman siaran dan kemudian siaran tersebut ditayangkan di YouTube atau di Facebook atau di Instagram, maka teman-teman harus perhatikan bahwa background atau background musik, background atau musik yang mengiringi siarannya teman-teman itu harus bebas dari hak cipta. Nah, itu yang pertama yang harus teman-teman ketahui. Oke, karena saya ini akan menjadi konten dan nanti insya Allah akan saya bagi dengan teman-teman ini cara belajar otodidak menjadi penyiar. Maka saya dalam memberikan contoh ini menggunakan menggunakan musik yang bebas hak cipta atau no copyright. Oke, kita mulai. Nah, biasanya kita awali dulu dengan jingle musik khusus dari channel atau dari radio teman-teman. Tapi kita abaikan saja jinglenya. Ya, kalau saya sebut jingle lah, mungkin maaf karena saya belajar otodidak, jadi mungkin salah ya, mungkin salah penyebutan. Jadi mohon maaf ya. Kalau teman-teman yang profesional, teman-teman yang memang basicnya adalah basic penyiar, kalau yang saya sebutkan itu kurang tepat atau katakanlah salah, itu. Tapi saya langsung saja ke background atau background musik yang akan saya pakai. Jadi sebelum kita buka pembicaraan, kita biasanya penyiar putar dulu musiknya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali sahabat Radio Android dimanapun saat ini berada. Jumpa kembali bersama saya Bang Ipin di sini menjumpai sahabat semuanya ya, yang barangkali di siang hari ini atau di malam hari ini atau di pagi hari ini sahabat semuanya masih dalam suasana yang sehat ya, tentunya itu harapan kita semua, dan kita doakan semoga sahabat semuanya bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat.
Dan itulah harapan kita bersama ya, tentunya di dalam menjalankan aktivitas keseharian kita senantiasa ya diberikan kesehatan ya, karena dengan kesehatan itu insya Allah aktivitas yang kita jalankan sesuai dengan apa yang kita harapkan nantinya bisa tercapai dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya sahabat semuanya. Show any fear. I've been flying from town to town, from London Dan tentunya kan kepada sahabat semuanya yang masih di dalam perjalanan, to globe. yang bersama keluarga, baik mengendarai kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2 ya. Kalau roda 2 mungkin ya dengar radio. Above the sky. Oke, di kendaraan roda 4 ya kami ucapkan selamat menempuh perjalanan. Semoga selamat sampai ke tujuannya, dan kami himbau untuk tetap waspada di perjalanan dan berhati-hati ya, dan kenakan sabuk pengamanan apabila sahabat semuanya menggunakan kendaraan roda 4. Karena dengan demikian maka sahabat semuanya akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Selama 30 menit ke depan bersama saya kita akan membahas satu tema yang barangkali sangat menarik ya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada sahabat semuanya, yaitu apa itu konten kreator. Nah, ini sangat menarik tentunya ya, kita akan bahas di selama 30 menit ke depan, dan tetap bersama dengan kami di Radio Android Bengkulu. Nah itu teman-teman cara kita opening siaran dengan tanpa teks ya, artinya maksudnya tanpa skrip yang kita bisa bercuap-cuap ya. Kita bisa ngomong cuap-cuap tanpa teks, tetapi kita harus tahu kerangkanya apa yang harus kita sampaikan. Kita harus pintar memperkirakan apa pembukaan dari pembicaraan itu, dan perkenalkan diri teman-teman terlebih dahulu kepada pendengarnya, dan tentunya teman-teman harus menyampaikan seberapa lama durasi yang akan teman-teman gunakan untuk siaran tersebut. Oke, itu cara siaran radio dengan tanpa skrip dan openingnya. Nanti kita akan lanjutkan di season berikutnya. Nanti saksikan terus di channel Android TV Bengkulu bagaimana kesaksian, bagaimana kelanjutan dari informasi kita, dan bagaimana cara belajar otodidak menjadi seorang penyiar, baik penyiar radio ataupun penyiar televisi, pembaca berita televisi. Nanti terus saksikan tips-tips menarik di Android TV Bengkulu. Jangan lupa dukung Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Biasakan menonton Android TV Bengkulu, setelah menonton bantu kami dong dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya. Karena dengan demikian sahabat semuanya sudah mensupport keberlangsungan dari channel ini. Dan sampai ketemu di season berikutnya yang akan kita bahas dengan materi-materi yang terkait dengan bagaimana cara menjadi seorang penyiar dengan cara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. These we haven't played. No, I don't want